Terungkap ternyata banyak pengusaha kafe maupun tempat hiburan malam atau THM di Makassar, Sulawesi Selatan melakukan rekayasa laporan perparkiran. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar oleh Komisi B DPRD Kota Makassar di ruang rapat Badan Anggaran Jumat 2 Mei 2025. Selain parkir, Basdir menyampaikan perizinan usaha juga kerap disembunyikan. Untuk informasi lebih lengkap, kita telah terhubung bersama wartawan kami dari Tribun Timur, Siti Aminah. Rekan Siti, silakan laporan Anda. Baik, Alinda di studio dan Tribuners dapat saya sampaikan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Makassar telah melangsungkan rapat dengar pendapat atau RDP pada Jumat 2 Mei 2025 lalu di ruang rapat anggaran di ruang Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Jalan APP Terani, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam RDP tersebut tentunya Komisi B bidang perekonomian mengundang langsung beberapa pelaku usaha kafe maupun tempat hiburan malam yang ada di Kota Makassar. RDP tersebut juga dihadiri oleh pihak Direksi Parkir Makassar Raya dan juga perwakilan dari pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan juga Badan Pendapatan Daerah. Nah, dari RDP tersebut disampaikan bahwa berdasarkan hasil inspeksi mendadak atau sidak yang dilaksanakan oleh Komisi B DPRD Makassar beberapa waktu sebelumnya, bahwa memang ditemukan adanya perbedaan laporan perparkiran yang disampaikan atau disetor oleh para pengusaha kafe maupun THM tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, di mana DPRD Kota Makassar melihat bahwa ada banyak puluhan bahkan sampai ratusan kendaraan yang terparkir, baik itu mobil maupun kendaraan roda 2 atau motor di halaman atau parkir dari tempat usaha kafe dan juga THM tersebut, namun laporan yang ada tidak sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan oleh DPRD Kota Makassar. DPRD Kota Makassar kemudian menganggap bahwa ini ada rekayasa laporan perparkiran, di mana tentunya jika laporan tersebut direkayasa, maka setoran yang diberikan dari pihak pengusaha kepada pemerintah Kota Makassar maupun dalam hal ini PD Parkir tentunya akan lebih rendah dari apa yang sebenarnya didapatkan di lapangan. Dan itu kemudian menjadi perhatian dari DPRD Kota Makassar agar ke depan para pengusaha kafe maupun THM ini bisa melakukan pembenahan agar tidak melakukan pembohongan publik ataupun merekayasa dokumen-dokumen laporan perparkiran mereka, agar mereka bisa tetap menjalankan kewajiban untuk menyetor pendapatan atau retribusi parkir kepada pemerintah Kota Makassar maupun PD Parkir Makassar Raya sebagai pengelola perparkiran yang ada di Kota Makassar. Nah, dalam kesempatan tersebut juga terungkap banyak juga tempat-tempat kafe maupun THM yang menjual minuman beralkohol tanpa mengantongi izin tentunya. Nah, ini menjadi bahan evaluasi agar THM maupun kafe segera memperbaiki ataupun mengurus perizinannya, melengkapi perizinannya agar mereka bisa melakukan perdagangan ataupun penjualan dengan tentunya sesuai regulasi yang ada. Dan terkait perparkiran, pada kesempatan tersebut PD Parkir Makassar Raya mengungkap bahwa beberapa kafe hanya menyetor kisaran 300 sampai 500 ribu per bulan, padahal sebenarnya potensinya sangat banyak atau sangat besar potensi parkir yang bisa disetor dari masing-masing THM tersebut maupun kafe dengan apa yang mereka dapatkan setiap harinya. Nah, inilah yang akan menjadi pembenahan ke depan supaya dilakukan uji petik agar terjadi kesesuaian antara laporan-laporan perparkiran dengan kejadian yang atau apa yang ada di lapangan sebenarnya. Dan tentunya PD Parkir juga akan melakukan pembenahan karena ini adalah direksi baru. Kita ketahui bahwa pada April 2025 kemarin Wali Kota Makassar Munafri Arifudin memberhentikan seluruh direksi dan dewas
perusahaan daerah milik pemerintah Kota Makassar, termasuk PD Parkir, dan tentunya ada pejabat baru yang ditunjuk sementara untuk memimpin PD Parkir. Dan PD Parkir yang baru ini, pejabat parkir yang baru ini akan melakukan pembenahan utamanya untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang ada di perparkiran. Akan diterapkan pembayaran melalui kris atau transaksi cashless non tunai agar pendapatan perparkiran bisa maksimal sesuai dengan target pemerintah Kota Makassar. Pendapatan asli daerah secara keseluruhan ditarget mencapai 2,6 triliun dan parkir diharap memberikan kontribusi yang cukup baik atau tinggi dalam pendapatan asli daerah Kota Makassar tersebut. Pembenahan lainnya tentunya yang akan dilakukan PD Parkir yakni akan menerapkan sertifikasi pada jukir-jukir yang kita ketahui bahwa di Makassar banyak sekali juru parkir liar yang kemudian bertebaran di mana-mana, sehingga itu akan dibenahi langsung oleh pejabat PD Parkir yang sekarang ini. Kemudian di samping itu untuk mencegah kebocoran juga atau adanya rekayasa laporan parkir, PD Parkir juga akan mendorong kepada DPD Makassar untuk membuat regulasi dalam hal ini Perda peraturan daerah yang mengatur terkait perparkiran yang ada di Kota Makassar, karena sejauh ini ada 2 instansi yang melakukan penarikan pajak dan retribusi parkir adalah PD Parkir itu sendiri dan juga Badan Pendapatan Daerah, di mana DPRD berharap agar ke depan penarikan retribusi dan juga pajak parkir ini berfokus di satu instansi yakni PD Parkir Makassar. Baik Alinda di studio dan Tribuners. Terima kasih rekan Siti untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara kami bersama dengan Ismail, Ketua Komisi B DPRD Makassar. Berikut tayangannya. Ada beberapa minggu yang lalu kami sidang, kami ambil sampel 3, semua ketiga-tiganya tidak beres tentang pajak. Kedua tentang perparkiran. Ketiga ada misalnya Pak Arlen tentang izin yang ada. Parkirannya kenapa Pak? Pikir atau gimana? Itu revisi. Coba kita lihat yang demo itu dalam masyarakat setempat. Berarti ya, cocok yang dikatakan Pak Ara tadi. Itulah alasannya kenapa begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.